kembali lagi bersama kita Cak Gondrong mengemudi. Nah, jadi hari ini kita melakukan perjalanan bersama peserta kita Mbak Anti. Semangat Mbak Anti hari ini. Siap, semangat. Nah, jadi Mbak Anti hari ini materinya adalah ini dia, mendaki di gunung, lewati lembah. Nah, kita mendaki gunung. Hilang tenaga gini kan, matikan aja sih. Nah, supaya kembali ada tenaganya, bahasanya kita buang sedikit muatan kita, kan beban kita sedikit buang gitu. Nah, begitu sudah gini, mulai ada lagi tenaganya, boleh kita hidupkan kembali AC-nya gitu. Jadi lebih simpel sih kalau kita pakai gigi 2 dari bawah tuh lebih enak. Tapi kalau sudah kita lihai pakai gigi 3 nggak apa-apa. Tapi misalkan kita mindahnya nanti misalkan hilang nih tenaganya tengah-tengah kayak tadi, turunnya jangan kedua, turunnya langsung ke 1 aja gitu. Oh gitu. Iya. Nah, karena kan nanti turunnya tuh langsung drastis tuh dia. Nah, kalau kita 2 kadang-kadang kecenderungan kita akan mati di sini. Oke, bagi teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan perkara mengemudi, nah ini pun kita menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita kemarin ya. Bagaimana sih kalau tanjakan gitu, nah, tanjakan yang tinggi terjal ya kan? Nah, mungkin ini salah satu jawabannya, jadi kita jawab dari bawah lebih enak. Kalau kita masih ragu ya, kita masih ragu itu dari bawahnya sudah pakai gigi 2. Udah, seandainya di tengah-tengahnya mulai tenaganya mulai hilang, matikan aja AC-nya dulu gitu. Jadi begitu sudah kita agak naik lagi di atas, tenaga kita sudah mulai kembali ada, tenaga mesinnya, hidupkan kembali AC-nya. Nah, setelah itu untuk turunan gunungnya ada 2 teknik. Yang pertama kita mengandalkan engine brake, yaitu dengan kita memasang gigi rendah lalu melepas kopling ya kan, lalu kita membantu dengan rem sesekali gitu. Nah, bisa juga dengan cara kita injak kopling, netralkan gigi lalu kita memainkan dengan rem. Cuman tatkala kita lihat keadaan kita gitu, misalkan kita menggunakan mobil pribadi ya, jadi mobil pribadi begini kita gunakan, enak itu netralkan aja gitu, netralkan giginya baru main rem. Nah tapi kalau kita mobil muatan ya kan, apalagi truk-truk besar, kita muatan kita berat, beban kita berat, udah gunakan engine brake, jadi gigi 1 itu atau gigi 2 udah lepas kopling baru mainkan remnya perlahan gitu. Nah itu sih, jadi paradigma di luar itu sama benernya ya. Pendapat teman-teman dari pengemudi itu banyak, ada yang bilang wah mendingan aktifkan engine brake gitu, atau mendingan netralkan aja gitu, atau mendingan injak koplingnya aja. Jadi semua itu bener, tergantung kita lihat kondisi kita lagi gitu, kondisi kita gimana. Kalau kita menggunakan mobil pribadi gini, boleh kita injak kopling full baru main rem, boleh, untuk menghemat bahan bakar ya kan. Yang kedua boleh kita netralkan gitu. Jadi bebas aja sih, tekniknya tergantung lihat keadaan kita gitu. Ini kan RPM kita udah tinggi tuh, penting nambah gigi lagi gitu. Hati-hati motor depan. Iya. Tuh kan mobil putih. Iya. Buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat semua, nah, jadi kalau yang ingin latihan judo ini bersama Mbak Anti, nah beliau ini atlet judo, jadi nanti kita sematkan di bawah ya, kita sematkan di bawah nama Facebook beliau atau nama, ada channel YouTube-nya Mbak? Ya. Oh nggak punya, ada Facebook, nanti kita sematkan gitu. Jadi yang buat teman-teman ingin berlatih judo ya kan, nah, kita lurus Mbak ya, kita naik ke gunung yang tinggi lagi, MT Haryono. Jadi ambilnya posisi kiri aja. Nah,
karena kanannya kan buat yang belok kanan tuh. Karena kita selain kita bisa mengemudi itu harus bisa bela diri tuh, ya kan? Nah, karena tingkat kejahatan semakin meningkat, ya kan? Nah, salah satu bela dirinya yaitu judo. Jadi kalau yang mau berlatih judo ini Mbak Anti, mungkin bisa langsung hubungin beliau tuh. Nah, latihan privat. Judo latihan privat bisa enggak, Mbak? Judo itu privat, Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena matras ya, pengendalanya di matras. Untuk sarana prasarananya yang terbatas dia, karena matras harganya lumayan tinggi ya. Nggak bisa pakai spring bed gitu ya? Tenggelam. Tenggelam. Oke ya, nah ini salah satu gunung yang tinggi juga di kota Samarinda, Jalan MP Haryono. Nah, matikan lagi AC-nya gini, ya udah. Tambah lagi gasnya, tambah lagi, habis sambil agak digoyang. Nah, berhenti nih, berhenti. Iya, hidupin mesinnya. Iya, gigi 1, jangan digas. Ya, gigi 1. Injak remnya, Mbak ya. Injak remnya, injak koplingnya ya. Injak remnya. Ini dulu. Ya, injak remnya. Oke. Stop, mati masih. Ya, hidupin lagi. Ingat kayak kemarin, berhenti tanjakan ya. Cari setengah koplingnya dengan tandanya bergetar dan menarik ke depan dia. Ya, tahan, baru lepas rem. Iya, tetap tahan kopling selama 2 detik, baru kita lepas habis koplingnya. Oke, ya. Nah, itu. Tahu penyebab matinya? Nggak tahu? Ya. Giginya terlalu tinggi. Nah, pakai gigi 3. Nah, itu tadi kalau kita terlalu ragu, kita pakai gigi 3, udah pakai gitu, mati dia. Nah, hati-hati RPM-nya, sama jaga RPM. Ya, masuk gigi 2. Nah, supaya RPM-nya nggak terlalu teriak nih. Iya. Nah, itu jadi gunungnya sama tingginya, yang awal tadi sama yang ini sama tingginya tuh. Makan ke awal tadi kan kita pakai gigi 2 tuh dari bawah. Ya. Nah, ini pakai gigi 3 gitu. Nah, itu bedanya. Karena kalau kita nggak kasih tahu bedanya, nanti begitu bawa sendiri panik. Nah, panik kan. Dengan gini kita bisa melatih. Teras rumah jual ikan koi. Ya. Iya, kita masuk ke belok kanan. Ya, mulai pelan, mainkan rem sama koplingnya ya. Ya, oke, perhatikan kapan saat masuk. Ya. Oke. Nah, ini turunannya terjal nih. Turunannya sangat terjal. Video enggak tapi kelihatan terjal dia. Tapi kok kita jalani kayak roller coaster ini. Jadi dia lumayan terjal jalannya. Ya.
iya tetap ngikuti jalan yang semenisasi. Jadi udah terjal, tikungannya patah, sempit. Nah, untungnya nggak becek, nggak ada ojek gitu kan. Ya, depan itu bentuknya kiri kita. Ya. Nah, karena ini kan tikungan patah nih, Ya. klakson dulu, bunyikan klakson. Udah ada balasan, berarti kosong. Iya. Nah, ini yang paling terjalnya dia. Ya. Oke, mulai balas lagi setirnya. Nah, iya, nah ini ya kok di video nggak kelihatan terjal, tapi ini lumayan buat kita ngelatih mental kita nih, karena nih jalannya benar-benar terjal. Mungkin tingkat kemiringannya 80 derajat mungkin ini, atau 75 derajat gitu. Nah, terjal betul. Kanankan dikit, hati-hati kirinya. Iya. Nah, di depan ada hambatan juga tuh ketemu. Cari ketemunya di sama-sama yang luas. Jadi depan ini agak ke kiri kan. Iya. Iya. Oke. Ya kita maju. Ya, sambil kanankan dikit. Oke, mantap. Iya. Karena dia langsung naik terjal itu. Nah, kalau gunungnya kita kebalikannya, kita ini kan turun nih. Iya. Kalau kita mau naik yang gunung itu, kita belok kanan dulu. Kalau kita naik pakai satu dari bawah itu, Oh, bisa tuh iya, langsung. langsung dari satu bawah. Kalau Iya. terjal. Terlalu terjal. Ya, itu mungkin itu sekitar 75 derajat mungkin tingkat kemiringannya. Baru tikungan. Tikungan lagi patah kan dia tadi. Iya. Jadi kalau kita tikungan patah begitu, ya kan udah bunyikan klakson dulu gitu. Kalau ada sautan dari bawah, nah berarti kita ngalah dulu gitu. Kita tunggu dulu. Karena kan yang hati jalannya yang jalan naik gitu. Jalannya naik dulu. Iya. Nah, ini udah lurus lagi sudah. Aman udah gitu. Oke, buat teman semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini agar kita semangat untuk berbagi pengalaman sama teman-teman. Dan buat teman-teman yang lain, jangan ragu untuk bertanya perkara seputar mengemudi bersama kita, Cak Gondrong Mengemudi. Oke, terima kasih.